Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Rizky RBA. Oke, pertemuan kita kali ini saya mau mengulas cara penanganan anggrek bulan yang busuk, Daunnya lonyot. atasnya busuk kayak gini. Nah, kayak gini. Kebanyakan kalau kayak gini, udah busuk kayak gini, hampir 80% pasti mati. Itu udah pasti. Nah, bagaimana cara penanganannya? Oke, simak langsung aja. Cara menangani anggrek bulan yang kayak gini itu cukup mudah sebenarnya ya, tapi membutuhkan waktu yang lama pertumbuhan tunas barunya. Cara menanam kayak gini itu kita harus dipotong, jadinya daun yang ini lonyot ini enggak membekas. Kalau cuma misal kayak gini, misal kayak gini kok cuma dibersihin kayak gini, dibersihin kayak gini, walaupun udah kelihatan berkurang atau udah kelihatan bersih, tapi di dalamnya itu tetap masih ada daun yang rusak. Jadi bagaimana cara penanganannya? Itu cukup mudah, ya nggak begitu mudah sih, tapi tetap harus berhati-hati. Udah kayak gini, kita siapkan kayak gini dulu. Nah, tapi diusahakan ininya itu udah bersih. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Kita cuci. Memerlukan air atau pakai antrakol bisa. Yuk sini. Nah, kita cukup dicuci kayak gitu atau direndam bisa. Direndam cukup 3 menit 5 menit udah cukup, atau dicuci kayak gini itu malah lebih bersih dan juga lebih cepat. Nah, udah cukup. Ini cuma sebentar aja kalau dicuci kayak gitu. Oke, kita kembali sini. Cara pemotongannya, kita harus lihat seberapakah dalam daun yang lonyot. Ini diperkirakan kira-kira sampai 1 daun, 2 daun, 1 2. Kita potong sini aja, dari sini. Harus diusahakan serapi mungkin dan hati-hati. Kita mengorbankan 1 daun, 2 dipotong, itu enggak masalah. Hati-hati, yang di dalam tunasnya ini cukup keras. Oke, cukup. Kira-kira cukup kayak gini. Kalau kayak gini udah pasti bersih dan enggak ada daun yang masih tersisa. Maksud saya daun yang layu udah bersih kalau kayak gini. Kalau udah kayak gini, langsung kita taburin antrakol. Kali ini antrakolnya enggak kita campurkan air ya, langsung aja. Kalau takut kita gini aja, kalau takut tangannya kotor. Kalau di sini saya kan sudah terbiasa ya, jadinya kita pakai tangan aja. Taburin kayak gini. Oke, kita oles.
semaksimal mungkin dan serata mungkin. Oke, cukup kayak gitu. Langkah kedua, di sini kita mau nanam ini di papan pakis. Kenapa kalau di papan pakis? Soalnya kalau di papan pakis suhu udaranya itu lebih menangkap dan kelembabannya itu juga nggak terlalu lembab. Misalnya kalau disiram mesti langsung larut, jadinya lebih aman. Kayak gini, langsung aja kita ikat pakai sabut kelapa. Maaf ya, ini agak ribet. Jadi nggak disiap-siapin dulu soalnya. Oke. Cara penanamannya nggak begitu susah. Ditempel terus ditali. Nah, cukup gini aja, diulir sampai merata. Ngikatnya harus yang erat ya, biar nggak lepas, biar nggak lari kemana-mana. Nggak punya kaki kok lari, Mas. Oke, potong kira-kira cukup. Nah, gini aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung kita ikat. Kalau belum tahu cara ngikatnya, itu cukup gampang. Panjangan, maaf. Kita ngikatnya itu, ini masukin, nah diselipkan 2 kali aja, udah cukup. Nah, kayak gini. Oke. Kayak gini tuh udah nggak akan lepas, aman. Nah, udah kayak gini. Terus cara penyiramannya juga cukup gampang. Kalau mau disiram itu harus nunggu antrakolnya kering dulu, kira-kira 2 hari ke depannya baru boleh disiram. Jangan habis kayak gini langsung disiram, ini nggak berefek nanti. Harus nunggu kurang lebihnya 2 hari langsung disiram. Penyiraman pagi hari aja, disiram bawahnya aja kalau bisa bawahnya aja, medianya aja. Kalau emang bener-bener nggak bisa ya semuanya nggak apa-apa, asalkan udah lebih dari 2 hari gitu. Nah, ini ada beberapa contoh yang udah kita tanam selama kurang lebihnya 2 bulan ini. Nah, ini sama dulunya busuk, tolong pegangin. Nah, dulunya busuk sama, dulunya juga saya potong sama persis sama ini, seperti ini. Dulunya juga saya potong, saya tunggu beberapa kemudian 1,5 bulan kalau nggak salah, itu udah tumbuh anakan kayak gini, tumbuh tunas. Saya kira dulunya mau tumbuh bunga, ternyata tumbuh tunas. Cuma lebih bagus daripada tumbuh bunga. Jadi kalau gini kan udah pasti berhasil cara penanamannya. Ini udah usia 2 bulan. 2 bulan kok bisa panjang kayak gini? Iya, emang langsung panjang. Tumbuh anakan dari tunas yang besar ini akan lebih cepat pertumbuhannya atau besarnya akan lebih cepat daripada buka dari botol gitu ya.
buka dari botol sama tumbuh anak dari tunas besarnya ini, itu lebih cepat yang tumbuh anakan dari tunas. Nah, kayak gini. Oke. Ini real pokoknya, nggak ada apa namanya? Nggak ada Nggak ada sambungan ya. Coba lihat. Nah, ini memang dari bawah. Nah, dulu saya kira spike, ternyata tumbuh tunas. Nah, ini tunasnya tumbuhnya di batangnya ya, Mas. Di batangnya itu. Bagaimana cara memisahkan anaknya? Kalau memisahkan anaknya, kita mesti nunggu dulu. Soalnya ini kan belum keluar akar. Jadinya nggak bisa dipisahkan dulu. Gitu, nggak bisa dipisahkan. Kalau mau penampakannya lebih gampang, lebih bagus, ini kita potong sini aja daunnya. Tidak apa-apa. Nah, tuh. Jadi kelihatan anaknya. Jadi yang punya anggrek bulan yang ujungnya rusak atau tunas yang paling atas rusak, jangan langsung dibuang. Berusahalah untuk memperbaikinya. Nah, ini juga saya punya contoh lagi. Ini masih berbunga. Bunganya bagus, ini warnanya kuning. Tapi sayang, daun paling atasnya busuk. Tuh, busuk. Nanti kita pasti akan repotting lagi. Seperti tadi itu caranya. Biar bisa hidup kembali. Soalnya wah, kasihan banget lihat kayak gini. Sayang banget. Soalnya juga harganya nggak murah juga nggak murah, nggak mahal. Ya pokoknya gimana caranya lah agar perawatan semua jenis anggrek, bukan cuma anggrek bulan, semua jenis anggrek biar bagus. Kemarin ada yang tanya, Mas, kenapa kok anggrek bulan saya tuh daunnya pada lonyot? Nah, itu pertanyaan daun yang sering. Kenapa anggrek bulan daunnya kok pada lonyot? Itu disebabkan nggak cuma satu hal atau dua hal, itu banyak hal. Ke satu, itu bisa aja penyiramannya salah. Penyiraman sebenarnya nggak boleh sore hari, itu fatal banget sebenarnya. Sore hari sebenarnya nggak boleh. Penyiraman pagi hari sebelum jam 8 itu paling bagus, sebelum jam 8. Jadinya penyiraman sebelum jam 8 itu nanti pertumbuhannya makin cepat. Bener, nggak bohong ini. Pertumbuhan bunga batang akar itu makin cepat kalau penyiramannya pagi hari, beda sama sore hari. Nah, terus faktor yang kedua, waktu penyiraman mungkin pas disiram sore hari itu nggak ada cahaya matahari, jadi airnya itu menggenang di sini, jadinya itu busuk, airnya menggenang busuk, Overwatering, kebanyakan air. Ya. Cara yang ketiga, faktor yang ketiga mungkin medianya, bisa aja medianya yang udah terlalu lama, terus udah basi mungkin ya. Kayak makanan terlalu lama, udah kurang bagus, nutrisinya udah habis. Soalnya kalau media terlalu lama itu kebanyakan kan, kalau anggrek bulan biasanya dikasih pupuk. Kalau lama kelamaan kan anggap aja udah Ada bakteri. 5 tahun 6 tahun di dalam media itu, ini udah nggak ada vitaminnya. Itu cuma adanya bekas pupuk yang udah lama. Jadi waktu penyiraman pupuk
udah larut, udah meresap ke batang daun. Itu terus menerus sampai beberapa tahun. Itu sebenarnya harus pindah media. Soalnya media yang lamanya itu udah banyak mengandung pupuk yang udah sisa gitulah, pokoknya pupuk yang udah gak bagus gitu ya Mas Riki. Kadaluarsa lah itu intinya. Faktor yang ketiga itu bisa aja kepanasan. Keempat Mas. Oh keempat. Oh ya maaf. Atau keempat itu bisa aja disebabkan terik matahari. Terik matahari itu yang pokoknya gawatlah, susah. Soalnya kalau mungkin di sini Jimbaran, Bandungan masih panasnya masih bagus. Tapi kalau di Semarang itu yang udah cukup panas, jadinya harus berhati-hati sama cahaya matahari. Hot banget. Mungkin itu mungkin itu yang disebabkan kenapa daun bisa busuk. Mungkin ada lebihnya saya kurang paham atau lupa. yang saya cukup tahu cuma itu. Nah, pokoknya berusaha sebaik mungkin. Nah, itu berusahalah sebaik mungkin. Soalnya penanaman anggrek juga enggak begitu gampang banget ya. Enggak begitu gampang, enggak begitu susah. Harus ekstra sabar pokoknya. Apalagi kalau anggrek bulan kayak gini. Angel. Oh ya, angel. Bahasa Jawanya angel. Angel susah. Oke, cukup segitu aja tutorial dari kami. Mungkin kalau ada request tanya apa, bisa aja komentar ya Mas. Komentar bisa atau komentar. langsung WA ke sebelah sini. Nah, sini ada WA-nya ini. Ini Mas, atas Mas. Nah, sini ada WA-nya. Oke. Saya langsung di WA aja. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga tutorial yang kami berikan ini bermanfaat dan bisa digunakan sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nah, jangan lupa share ini ya, biar teman-teman lebih mengetahui wawasan-wawasan untuk tutorial penanaman anggrek. Dan semangatlah buat merawat anggrek. Jangan malas-malasan. Soalnya penanaman anggrek itu emang lumayan apa Mas? Lumayan ya, pokoknya lumayan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.